Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Baiklah, kalian siapkan bukunya ya. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2, yaitu tentang menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau disebut juga dengan vermes. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau disebut juga dengan insekta. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di seluruh tubuh dan bermuara pada stigma. Apa sih itu stigma? Stigma adalah lubang yang terletak pada sisi bagian kanan dan kiri serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen,
Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang akan menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di darat dan juga di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa tidak lagi bernafas menggunakan insang, tapi bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udaranya ke paru-parunya. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia air tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka dan mereka bernafas.
Sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, sambil perhatikan gambar ya. Lalu faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru atau disebut dengan alveolus. Dari hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara melalui hidung kita. Selain disaring, udara yang masuk akan dilembabkan oleh selaput hidung. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia, yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam darah dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita mengisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya setelah balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas kita, menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya setelah kita beraktivitas berat, kita akan terengah-engah. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Bentuk diafragma seperti kubah, seperti pada gambar bagian bawah. Mekanisme pernafasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut.
Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada fase inspirasi, yaitu kontraksinya antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Pada fase ekspirasi, proses yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk luar berrelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara luar. Akibatnya, udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernafasan perut. Pernafasan perut yaitu pernafasan yang melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Jelas ya perbedaannya anak-anak? Jika dalam pernafasan dada, otot yang dilibatkan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, pada pernafasan perut ini, otot yang dilibatkan adalah otot diafragma. Jelas ya? Kita lanjutkan. Pernafasan perut juga berlangsung dalam 2 tahap, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, proses yang terjadi yaitu otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Kemudian tekanan udara mengecil, diikuti dengan paru-paru yang mengembang sehingga tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara dan udara masuk. Pada fase ekspirasi, proses ini dimulai dari otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, sehingga menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Kemudian, volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebagai latihan, setelah kalian menonton video ini, buka buku LKS-nya halaman 27. Kalian kerjakan bagian A dan bagian B sebagai latihan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.